Namaku Fadil. Dulu aku pernah ikut O2SN dan membawa pulang piala. Waktu itu aku senang sekali. Tapi kemudian kesenanganku tiba-tiba hilang. Kumaha atuh da si Fadil tadi tatanyakeun we ku batur sakola teh. Ada kumaha da ayeuna pan HA. Terus melarian kayak itu ka dia nginjuman kan jam masuk sekolah ona oge teu can lunas. Aing usahakeun pan atos ada kumaha deui atuh da. Usaha ka itu ka dia mah atos. Nya wayahna mah mudah-mudahan aya rezeki payun. Orang bisa nyakolakeun deui kos batur. Dasa anu teu hayang sakola atau kalau teu sakola budak-budak anu sakola gitu. Aku harus berhenti sekolah karena bapak dan mama tidak punya uang yang cukup. Aku sedih. Aku pikir aku tidak bisa sekolah lagi. Padahal jauh di dalam hati aku masih ingin sekolah. Tapi pagi itu Bil bangun. Bil bangun. Aku diberi kesempatan lagi. Di sini aku belajar memulai lagi. Tidak ada yang menertawakan masa laluku. Tidak ada yang menyalahkanku. Dan kami memulai semuanya dengan doa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dulu aku pernah melepas seragam ini. Sekarang aku memakainya lagi dengan rasa syukur. Waktu berhenti sekolah dulu, saya merasakan rasa tidak nyaman karena banyak teman-teman yang sekolah, saya tidak. Dan saya juga merasakan rasa sedih karena saya hidup tidak sekolah, orang tua tidak punya biaya buat mensekolahkan saya, dan juga banyak teman-teman yang ngejek. Saya di situ sedih sekali karena kenapa sih ada orang yang selalu ngejek orang miskin. Waktu pertama kali saya sekolah di sekolah rakyat ini, rasanya bersyukur karena saya bisa sekolah gratis.
makan gratis, semuanya di sini gratis. Senang karena banyak teman. Di sini tuh orang-orangnya ramah karena dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Di sini juga gak ada yang membuli saya. Malahan di sini juga banyak orang-orang yang mendukung dan mensupport saya. Dil, ayo berangkat. Dan kini aku tidak ingin berhenti lagi. Setiap pagi kami berangkat bersama-sama ke sekolah. Rasanya beda. Sekarang aku gak berjalan sendiri ke sekolah. Aku senang bisa sekolah lagi. Pagi hari kami mulai dengan apel. Di sini aku belajar banyak tentang disiplin. Kata bapak dan ibu guru, disiplin penting untuk kami agar lebih siap untuk masa depan. Kegiatan pembelajaran itu tidak seperti biasanya, ya. Kalian nanti kemungkinan besar pembelajaran mulai dari 7:30. Kalau sudah masuk kelas seperti ini, di kelas aku juga berusaha untuk mengejar pelajaran yang sempat tertinggal. Pagi anak-anak. Oke, bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kali ini kita akan belajar tentang keberagaman bangsa Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Artinya? Kadang memang sulit, tapi aku sudah janji untuk tidak menyerah. Oke, sekarang kita memasuki ragam suku dan keyakinan di negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu banyak akan suku bangsa. Di sekolah pelajaran yang saya sukai yaitu IPA. Cita-cita saya ingin menjadi atlet main bola, voli, sama renang. Siapa yang bisa mengartikan bahwasanya lagu Manuk Dadali itu artinya apa? Cung? Lagu Manuk Dadali ini menggambarkan keperkasaan burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia, dan juga lagu Manuk Dadali memiliki makna yang dalam, mencerminkan kebanggaan terhadap identitas bangsa dan persatuan masyarakat Indonesia. Dulu di SD saya ikutan lomba, yaitu lomba O2SN, voli sama renang. Voli itu sampai ke kabupaten, di situ kalah. Setelah itu kalau renang, saya di sini di Gor Jalakarupat kalah, cuma dapat sertifikat. Kalau lomba-lomba yang kayak baca cerpen, nulis cerpen, saya juara 2. Aksara Sunda juara 2. Kalau aksara Sunda mau meningkat ke Jawa Barat, di situ kalah. Kalau cerpen, saya mau berhenti di situ saja. Saya mendapatkan piala sama sertifikat. Sertifikatnya dirobek sama kucing, piagamnya sama adik, dibanting-banting. Tapi semua keluarga saya gak tahu saya juara gitu. Yang tahu cuma satu teman saya punya piagam itu. Piagamnya digigit anjing sampai patah. Saya di situ sedih sekali. Kita bisa belajar dari apa yang setelah kita lakukan. Kita juga bisa mendapatkan prestasi jika kita benar-benar ingin mendapatkannya. Kalau saya kegiatannya di asrama itu bangun pagi jam 4. Setelah bangun siap-siap dulu. Setelah siap-siap dulu ke bawah melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh beres-beres kamar. Setelah beres-beres kamar
pakai seragam kalau hari Senin sampai Jumat, kalau Sabtu sampai Minggu pakai baju biasa. Setelah itu pergi sekolah Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu main atau beres-beres asrama. Setelah sekolah atau beres-beres asrama, kalau Senin sampai Jumat itu bagi snack dulu jam 10. Bagi snack jam 10, belajar lagi sampai jam 12:05. Setelah jam 12:05 pulang jam 2:20. Setelah itu kita pulang melaksanakan apel pulang dulu. Setelah itu ke asrama, lalu di asrama beres-beres, mandi atau nyuci baju. Setelah nyuci baju melaksanakan sholat asar. Setelah sholat asar free time sampai jam 5. Jam 5 apel sore. Setelah apel sore makan sore. Setelah makan sore kita ke kamar istirahat dulu. Setelah istirahat di kamar, kalau mendengar ada wali asuh yang manggil-manggil untuk sholat, kita ke bawah untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita mengaji sampai jam 7 atau sampai jam isya. Setelah mengaji melaksanakan sholat isya. Setelah sholat isya dibagi snack, dan udah dibagi snack ke atas. Setelah ke atas diam dulu sampai jam 9. Kalau jam 9 itu langsung tidur. Sekolahnya gratis, semuanya gratis. Terutama saya senang karena banyak teman baru, teman-temannya saling toleransi, tolong menolong, dan juga teman-temannya tidak membeda-bedakan. Kalau ada PR, baru belajar bareng. Kalau gak ada PR, baca-baca buku yang lain. Saya mengikuti ekstrakurikuler taekwondo, SSB, bersekolah di sekolah rakyat. Saya mendapatkan fasilitas dari seragam sekolah dari Senin sampai Jumat, alat tulis, laptop, dan juga alat pribadi seperti alat buat mandi. Makan juga di sini 3 kali sehari, snack 2 kali sehari. Di sini tuh guru mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu lebih baik. Kalau udah besar, cita-cita saya ingin menjadi atlet, dan juga saya ingin menjadi orang yang berguna bagi orang lain atau orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nama saya Iman Rasmana, pekerjaan sebagai P3K paruh waktu di Kabupaten Bandung. Pertamanya Fadil sekolah biasa selama 1 tahun. Pas 1 tahun nggak kebiayaan sama saya. Pas ketemu sama ketua PKH, nawarin ada lowongan dari sekolah rakyat 4 orang. Saya masukin ke daftar Fadil ke ketua PKH. Bersyukurnya gini, kalau di rumah kan belum tentu makan itu 3 kali, diperhatikan ibadahnya gitu. Pas sekolah SR bisa makan 3 kali, makan buah-buahan, kejamin lah kesehatannya. Kalau di rumah kan belum tentu. Kalau anaknya mah nggak neko-neko sih, nurut sama orang tua, jarang minta uang. Paling kalau mau lebih bikin layang-layang, jual layang-layang, jualan es. Paling pas awal sekolah
dapat piagam, dapat piala gitu, dari sekolahnya. Pertama kan orang tuanya dua-duanya bodoh, jadi nggak bisa ngajarin Fadil. Jadi cuma dapat sendiri ya gitu. Kalau harapannya sih bisa sekolah juga, alhamdulillah gitu. Ya kalau harapannya bisa kuliah gitu kayak yang lain sampai SMA gitu. Nah, mudah-mudahan ada rezekinya gitu. Sedangkan kan saya keluar dari SD terus sekolah persamaan, atau anak saya mah jangan lah gitu. Ya bisa punya masa depan lah gitu yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Nama saya Fadil. Saya seorang anak dari keluarga yang sederhana. Pak Presiden, ada satu kalimat yang dulu sering saya ucapkan dalam hati saat melihat teman-teman berangkat sekolah setiap pagi. Sementara saya harus berhenti sendiri. Saya masih ingin sekolah, ucap saya dalam hati. Sedih sekali rasanya ketika saya tidak ingin berhenti, ketika saya tidak ingin tertinggal. Tapi keadaan keluarga membuat saya harus melepas seragam itu. Di hari terakhir saya sekolah, saya pulang tanpa tahu bahwa setelah itu saya tak lagi kembali ke sekolah. Sejak saat itu, rasanya seperti ada yang hilang dari diri saya. Seperti mimpi saya ikut berhenti. Pak Presiden, sekarang saya bisa kembali belajar dan memegang buku. Saya bisa kembali dipanggil siswa. Terima kasih untuk sekolah rakyat. Saya Fadil, tidak hanya bisa kembali ke ruang kelas, saya bisa menata kembali masa depan saya. Dulu, saya hanya bisa berkata pelan, saya masih ingin sekolah. Sekarang, saya ingin mengatakannya dengan bangga. Saya masih ingin sekolah, dan kali ini saya tidak akan melepaskannya lagi. Bandung, 14 Februari 2026. Hormat saya, Fadil.